simi cabul dan multi cabul, lalu kita bilang pada pemuda, hati-hati loh, jangan sampai kamu rusak. Sama dengan orang yang diikat tangannya, diikat kakinya, dimasukkan dalam laut, dia bilang jangan basah ya, jangan tenggelam. Subhanallah, ini faham dan logikanya setan, saudara-saudara, yang memutar balik keadaan. Sedang tata krama Islam tidak begitu. Sudah jelas, manusia dibagi dua, satu ada posnya masing-masing, dan yang dikatakan pos dalam ini bukan dikurung, tapi diserahi satu pekerjaan yang cocok dengan emosinya, cocok dengan perasaannya, cocok dengan konstruksi badannya. Cocok semua. Emosi, itu perempuan emosional. Bangun 10 kali satu malam, siapa yang kuat, saudara-saudara? Kalau tidak seorang perempuan. Nah itu diserahkan pada dia. Maka itu dia yang mengandung, dia nanti yang menyusui, dia yang bangun malam. Saudara tidak diwajibkan itu. Saudara diwajibkan membiayai. Kalau dia tidak mau menyusui atau dia tidak bisa menyusui, saudara harus beli susunya. Dia yang garap. Itu kan sudah adil. Satu yang beli barangnya, satu yang masak. Itulah yang dimaksudkan oleh agama kita. Saudara-saudara, yang kelima, yang keenam, mengembalikan kepercayaan mereka pada diri sendiri, memupuk mereka dengan rasa harga diri. Ini juga penting, saudara-saudara. Wahai kaum ayah, wahai kaum ibu, kita punya pemuda, kita punya pemudi, tidak punya rasa harga diri. Dia orang hampir tidak ketahui apa dia punya kebudayaan apa tidak punya kebudayaan. Seperti mana yang saya sering singgung, saben pakaian nirunya itu niru orang asing. Tidak mau menciptakan sendiri. Sampai alat-alat olahraga dan pakaian olahraga itu kita niru asing. Misalnya karate, kita pakai pakaian judonya Jepang dulu. Pakaiannya, tataannya, jahitannya kita ikut inci per inci. Kenapa kita tidak pakai selabruknya kita punya pendekar-pendekar 200-300 tahun dulu? Kan lebih serem, lebih menghebat dan kepunyaan kita. Sebab kita tidak punya rasa harga diri, niru itu lalu kita bangga. Orang yang punya harga diri, niru itu nangis, malu. Kau ini tidak pikiran dewi, tak iso kan reko pakaian dewi kan. Niru pakaian yang mau, tak isin kan. Kan gitu hati kecilnya. Ini ndak. Niru Farhan. Jalannya itu dijadikan seperti jalannya orang Jepang. Jepang maju. Saudara kalau niru cuma pakaiannya Jepang, utaknya Jepang itu ambil pakai. Pelajarannya itu. Pakai lalu saudara terapkan di saudara punya tanah air ini. Tidak mau kita malah diejek. Itu reaksioner ini. Tidak mau. Sebab rasa harga diri itu sudah mati. Menggawa itu baterai itu sudah tidak bisa dipakai, sudah habis. Lah itu sekarang kita mesti strong lagi. Sampai pemuda kita mempunyai rasa harga diri. Ini tidak mau saya. Nonton film asing, tidak. Tidak cocok buat saya film asing. Apa sih faedahnya? Apa orang asing masuk ke film itu lillahi ta'ala? Apakah mau menjadikan kita juga asing di negeri kita? Asing di tanah air kita? Ya ini sekarang sebagian besar dari pemuda kita berkeliaran di muka mata kita dan dia orang asing. Asing dalam gayanya, asing dalam pakaiannya, asing dalam simbol-simbol yang diletakkan di dadanya, tidak tahu apa itu. Kadang-kadang dipakai di sini Levi's. Levi's itu satu suku Yahudi. Lihat belah. Saudara tahu atau tidak tahu? Saudara buka saja ini buku Bible, Injil sama Taurat yang sekarang dijual ini dan dipakai oleh kaum Kristen. Nanti saudara akan ketemu di situ surat-surat Paulus kepada kaum Lewi. Yaitu Levi. Bisa dibaca wi, bisa dibaca vi. Bisa visa, bisa wiza. Ada lughah itu. Tapi satu. Levi suku Yahudi.
Ada satu orang anaknya orang Arab, anaknya apa, belakangnya dibilang Levis, Yahudi. Saudara-saudara, ini hal sebetulnya saja. Saudara, kau tahu ini masalahnya masalah kurang bahan pengisi otak itu pemuda waktu kecil sampai dia gitu. Jadi, lah siapa yang mau dicontoh sama dia? Karena tidak ada ya dia pakai itu. Dia lihat di gambar di bioskop ada orang pakai begitu, dia pakai. Dia pakai gambar bendera Inggris di sini. Itu Garuda hitam yang dipasang oleh Hitler di gedung Reichstag, gedung parlemennya dia di Nazi itu. Itu dipakai di sini. Lalu di sini bendera Swiss. Kadang-kadang di belakangnya ada LEE di sini celananya itu. Macam-macam di sini ada. Akhirnya saya ketemu satu teman mempunyai satu pakaian di sini yang kurang baik. Saya bilang tolong buka. Oh ya, maaf saya tidak perhatikan waktu saya beli. Dibuka. Itu saudara-saudara, wajibnya kita semua menegur. Kalau ada orang muda, bangsa kita, turunan kita jalan dengan maka kini kon, iki apa nok dodomu iku benderane. Takono dhisik. Nah, nek kon umpamanya dia masang merah putih, ya sudah rakyat sudah betul. Nah, kalau dia masang bendera Australia, apa hubungannya kamu dengan Australia? Nah, kalau kamu berkebangsaan Australia sudah mesisan, sudah karuan sudah. Tapi tidak demikian. Ma'asyiral muslimin, perlu ini yang disadarkan. Jadi rasa harga diri. Saya tidak mau, saya bangga menjadi bangsa ini, saya syukur kepada Allah. Bangga dalam arti kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bangsa Indonesia tidak kekurangan apa-apa. Kekurangan kita kekurangan pengetahuan. Kalau bondo kita tidak kurang. Bondo cukup. Asal amanat yang menjaga bondo-bondo itu. Dan pengetahuan serta pengertian kita sebagai bangsa. Alhamdulillah kita bisa mengalahkan Jepang, saudara-saudara. Kalau kita semua gotong royong untuk memperbaiki soal pemuda ini, tidak sampai 30 tahun lagi, jadi tahun 2000, ini Indonesia sudah seperti Jepang, memproduksi motor diekspor ke negeri-negeri lain. Jadi umat yang berdiri dan akhlak, adab, sopan santun, agama, masjidnya penuh. Kalau riaya lapangannya juga penuh. Itu umat akhlaknya, agamanya mantap dan industrinya juga mantap. Ya Allah, lebih hebat dari Jepang. Ini sekarang malah agamanya dirongrong. Sudah agamanya dirongrong seperti dibor, dibobot. Ini agamanya pemuda kita dibobot, saudara-saudara, dari mulai utek. Dibobot itu pemuda sampai kelenger, tidak tahu itu agama apa. Ayahnya pura-pura tidak tahu. Wah, ya pokoknya rapor api, dalam sing abang. Lah kalau dia menjadi sarjana tanpa agama, apa kita bisa pertanggungjawabkan akibatnya di dunia sampai di akhirat? Inilah pokok persoalan hari ini. Ma'asyiral muslimin. Yang ketujuh, menjauhkan mereka dari segala yang memikat hati dan pandangan mereka dari kebudayaan barat dan timur. Jadi pemuda kita mulai kecil itu jauhkan mereka dari apa-apa yang dia lihat. Ini wajib. Sebab menghindarkan cilaka adalah wajib. Menjauhkan penyakit lebih afdal daripada mencari obat. Buat apa kita kenakan sakit dulu nanti baru kita cari obat? Lebih baik jaga diri kita jangan sampai sakit. Jaga pemuda kita jangan sampai sakit. Sakit apanya? Sakit kebudayaannya, sakit imannya, sakit akhlaknya. Saking banyaknya yang dilihat, film-film asing, semua asing, sampai dia menjadi lebih barat dari barat, lebih koboi dari koboi yang dia lihat kemarin itu. Mempraktekkan segala yang tidak baik karena dia melihat. Maka itu jauhkan mereka. Tutuplah mereka itu punya mata daripada melihat itu semua. Ada majalah tidak pantas, walaupun itu majalah bangsa kita, tutup. Jangan abonemen.
Saudara tidak wajib abonemen majalah untuk merusak saudara punya anak perawan di rumah atau anak. Sebab majalah-majalah yang ada ini kalau saudara teliti, saudara ngeri isinya. Sebagian besar tidak dipertanggungjawabkan. Nampaknya cerita-cerita saja, tapi itu cerita berbisa, itu disengaja oleh Barat. Seorang ibu yang mengkhianati ayah, suami, lalu itu anak-anak mendengar bagaimana ibu dalam keadaan begitu dengan orang lain dan lain. Itu majalah-majalah penuh dengan itu. Perlu apa kita majalah itu? Perdengarkan dia Riyadhus Shalihin dan hadis Imam Nawawi. Bukakan dia kitab perukunan biar dia dikorek sedikit telinganya biar dia ingat pada Allah. Jauhkan dia dari kebudayaan asing ini. Majalah kita sekarang sudah model begitu karena kita niru majalah asing. Dan kita niru majalah asing supaya kita punya majalah laku seperti asing. Jadi soalnya itu soal komersil. Moral itu sekarang dikomersilkan. Masa buduo pokok aku untung. Walaupun sampai punya moral bejat, saya tidak peduli. Saya perlu punya gedung bioskop. Wah, saya kepingin membawa film yang paling digemari oleh pemuda. Begitu fakir pikirannya orang-orang itu. Supaya itu film rame. Lalu nanti sebelum asar atau waktunya orang sembahyang asar, itu mobil-mobil unik jalan keliling seluruh Bangil atau Pasuruan, seru, dahsyat, film ini malam koboi dan perkelahian yang paling seru dan sebagainya. Dan pemuda kita berduyun-duyun maghribnya ke situ. Yang konyol itu umat Islam. Kalau setan tidak konyol, memang itu kerjanya. Lah lantas bagaimana saudara punya sikap sekarang ini? Bisa menyadarkan apa saudara sudah menyerah? Terserah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau saudara mau menyerah, serahkan diri pada setan, wal'iyadillah. Tapi saya kira seorang mukmin tidak menyerah kepada setan. Betul saudara? Kita akan garap sekuat tenaga kita, seteliti mungkin. Dan di samping itu bukan cuma kekuatan otak dan pikiran kita, tetapi juga kita mesti nenuun daripada Allah. Kita mohon supaya anak-anak kita ini hidayah, taufik itu harus